Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alika Najwa Mudina dengan NPM 2410501021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 7 mata kuliah microcontroller dengan materi pasal korek PWM. Nah, untuk materi ini sendiri, ada deskripsi kasus dan juga spesifikasi sistem yang akan digunakan. Nah, tugas ini membuat pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode pasal korek PWM pada Atmega 16. Motor DC ini dikendalikan menggunakan sinyal PWM dengan beberapa variasi dari duty cycle yang diatur melalui push button. Nantinya saya akan mengerjakan yang pertama itu membuat kode program, yang kedua yaitu membuat rangkaian, dan juga yang ketiga itu analisis dari sinyal yang dihasilkan dari rangkaian dan juga kode program yang sudah dibuat. Pertama-tama, mari kita buka aplikasi Microsoft Studio. Kita buat kode programnya dulu. Nah, untuk baris yang pertama ini sendiri, yaitu merupakan definisi dari frekuensi yang kita gunakan, yaitu sebesar 8 MHz, agar nantinya delay yang bekerja di rangkaian sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk yang baris yang kedua ini merupakan memanggil library AVR IO yang berisi tentang port, DDR, dan juga pin. Untuk baris yang ketiga ini untuk memanggil dari library delay, sehingga nantinya adanya penundaan waktu sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk baris yang kelima ini sendiri, yaitu merupakan fungsi utama yang nantinya akan dijalankan pertama kali oleh program. Dan untuk baris yang ketujuh ini, fungsinya itu sebagai membuat variabel bernama tekan dengan tipe data unsigned char yang berfungsi untuk menghitung jumlah dari penekanan tombol, jika nantinya awalnya yaitu 0. Nah, untuk baris yang ke-9 ini, fungsinya sebagai mengatur pin di PD5 ini sebagai output, dan untuk baris yang ke-10 ini, fungsinya sebagai mengatur pin PB3 ini sebagai input, nantinya itu digunakan untuk push button, dan juga untuk baris yang ke-11 ini, fungsinya sebagai untuk mengaktifkan pull up resistor internal pada pin PB3, sehingga kondisi normal tombol bernilai high, dan akan berubah low saat nantinya ditekan. Nah, untuk baris yang ke-13 ini sendiri, fungsinya yaitu sebagai mengatur timer satu pada mode PWM, Bitcom 1A1 mengaktifkan mode non-investing PWM. Sedangkan untuk WGM 10 sendiri, fungsinya sebagai memilih mode pas korek PWM sebesar 8 bit. Dan untuk baris yang ke-14, yaitu fungsinya sebagai mengatur prescaler timer satu sebesar 8. Sehingga nantinya timer bekerja dengan pembagi frekuensi sebesar 8 dari clock yang utama. Dan untuk baris yang ke-16 ini sendiri, fungsinya sebagai mengatur nilai awal duty cycle PWM menjadi 0%, sehingga motor belum berputar saat awal program dijalankan. Nah, untuk baris yang ke-18 ini sendiri, fungsinya sebagai perulangan tak hingga yang nantinya perulangan akan berjalan terus-menerus tanpa adanya penghentian. Untuk baris yang ke-19 ini, fungsinya sebagai pembuka dari isi perulangan while yang tadi di baris 18. Dan untuk baris yang ke-20 ini, fungsinya sebagai mengecek apakah tombol pada PB3 jika ditekan karena menggunakan pull up, maka tombol dianggap ditekan saat logikanya berubah menjadi low. Dan untuk baris yang ke 22 ini, fungsinya sebagai memberikan penundaan sebesar 20 ms untuk mengurangi efek dari bouncing pada tombol atau debounce. Untuk baris yang ke 24 ini, fungsinya sebagai mengecek kembali kondisi tombol setelah delay untuk memastikan tombol itu sudah benar-benar ditekan atau belum. Untuk baris yang ke 26 ini, fungsinya sebagai menambah nilai variabel tekan sebanyak satu setiap kali tombol di push button itu nantinya ditekan.
Nah, untuk baris yang ke-28 ini, fungsinya yaitu sebagai kondisi berdasarkan jumlah penekanan tombol. Jadi kita memilih kondisi yang nantinya kita akan tampilkan jika kita lakukan pemencetan pada tombol di push button. Untuk baris yang ke-30, 31, dan juga 32 ini fungsinya yaitu sebagai jika tombol nanti ditekan satu kali, maka nilai PWM diatur menjadi 89 atau kurang lebih sekitar 35% duty cycle, sehingga nantinya tombol motor akan berputar secara pelan-pelan. Nah, untuk baris yang ke-34, 35, dan juga 36 ini sendiri, yaitu fungsinya, jika tombol ditekan dua kali, maka PWM akan berubah menjadi 153 atau sekitar 60% duty cycle, sehingga motor akan berputar lebih cepat dari penekanan tombol satu kali. Nah, untuk baris ke-38, 39, dan juga 40, yaitu fungsinya sebagai jika tombol ditekan tiga kali, PWM akan berubah lagi menjadi 217 atau sekitar 85% duty cycle, sehingga nantinya motor akan berputar lebih cepat lagi dari penekanan tombol pertama satu kali dan juga kedua kali. Dan untuk penjelasan dari baris ke-42, 43, dan juga 44, 45, yaitu jika tombol ditekan 4 kali, maka PWM akan diatur bernilai 0%, sehingga motor nantinya akan berhenti. Lalu variabel ditekan dan di-reset ke nol agar siklus pengaturan dapat dimulai lagi dari awal. Nah, untuk penjelasan dari baris ke-48 ini, fungsinya sebagai menunggu hingga tombol dilepas agar satu penekanan tidak terbaca berkali-kali atau kedobel pembahasannya. Untuk baris yang ke-49 ini, fungsinya sebagai adanya delay atau waktu tunda tambahan sebesar 20 ms untuk memastikan bahwa apakah tombol itu benar-benar stabil setelah dilepas penekanannya. Dan untuk baris yang ke 50, 51, 52, dan juga 53, yaitu sebagai penutup blok program, baik program if, while, dan juga mind. Nah, mungkin ini kode programnya sudah selesai ya teman-teman. Kita coba build. Oke, ini programnya sudah sukses. Kita lanjutkan ke step yang kedua, yaitu pembuatan rangkaiannya menggunakan aplikasi Proteus. Oke, kita cari dulu komponennya. Oke, kalau rangkaian sudah jadi seperti ini, lalu kita klik kanan. Nah, seperti ini kita klik kanan, lalu kita edit property, lalu di sini saya sudah masukkan kode program yang sudah tidak saya buat tadi menggunakan aplikasi Visual Studio. Lalu kita atur frekuensinya menjadi 8 MHz karena kita menggunakan 8 MHz. Lalu kita oke. Lalu jika sudah, kita coba nyalakan rangkaiannya. Ini jika ditekan satu kali, maka motor akan bergerak sangat lambat. Jika ditekan dua kali, maka motor akan bergerak sedikit lebih cepat dari ketukan yang pertama. Dan jika diklik ketiga kali, maka motor akan bekerja sangat lebih cepat dari yang ketukan pertama dan juga kedua. Dan jika kita ketuk lagi satu kali, empat kali, maka motor akan berhenti berputar. Kita analisis dari digital oscilloscope-nya. Gelombangnya seperti ini ya teman-teman.
Gelombangnya sudah benar seperti ini, sehingga program dan juga rangkaian yang kita buat itu sudah bekerja sesuai dengan perintah. Sehingga dengan penjelasan dan juga hasil simulasi yang telah saya lakukan, pada tugas mengendalikan motor DC menggunakan metode fase korek PWM dengan menggunakan Atmega 16, berdasarkan hasil simulasinya, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem berhasil menghasilkan sinyal PWM yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC melalui perubahan duty cycle menggunakan push button. Hasil dari output yang ditampilkan pada osiloskop terlihat bahwa gelombangnya kotak dengan perubahan lebar pulsa sesuai dengan nilai duty cycle yang diberikan. Semakin besar nilai duty cycle, maka daya yang diterima oleh motor semakin besar sehingga putaran motor akan menjadi lebih cepat. Sedangkan saat duty cycle-nya kecil, maka motor berputar akan lebih lambat. Selain itu, penggunaan rangkaian driver transistor dan juga dioda pengaman membuat sistem bekerja lebih aman dan juga stabil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fase korek PWM pada Atmega 16 dapat digunakan dengan baik. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.